Ya, baik. Di video saat ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang Good Corporate Governance untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Prof. Dr. Andes Riani John Lupio, MSc. Adapun anggota dari kelompok 9 yang pertama Gloria Umbas, Noveraldo Suar, dan Sylvia Runtuh. Pada saat ini kita akan membahas apa sih good governance itu. Nah, good governance pada dasarnya merupakan suatu sistem input, proses, output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan atau stakeholders. Dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya kita melihat Good Governance menurut Newell dan Wilson 2002. Secara teoritis, praktik good governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, praktik good governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Organization for Economic Cooperation and Development telah mengembangkan seperangkat prinsip good governance dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Kualitas sebuah pemerintahan dapat dinilai melalui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance telah terjadi. Terdapat 5 prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis. Yang pertama yaitu transparency atau keterbukaan informasi. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat ada independensi atau kemandirian. Dan yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Kendala implementasi good governance di Indonesia. Yang pertama, kendala hukum. Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, kendala budaya. Pandangan bahwa praktik corporate governance hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukan sebagai suatu sistem yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Akhirnya, aplikasi good corporate governance tidak sepenuhnya dilaksanakan dan efektivitas berkurang. Yang ketiga, kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Dan yang keempat, kendala lingkungan bisnis. Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia terutama yang dimiliki oleh family owned, dengan kondisi ini maka praktik dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Dan selanjutnya kita akan membahas kasus di PT Freeport Indonesia tahun 2017. Permasalahan yang terjadi bermulai dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja di Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerjaan di perusahaan tambang asal Amerika Serikat sangat tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing. Dan kesimpulannya, penerapan konsep good governance di Indonesia merupakan langkah krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance adalah fondasi penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas politik. Oleh karena itu, komitmen partisipasi dari seluruh elemen pemerintahan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan demokratis di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.